Shalom saudaraku, selamat datang di channel Saya Mau Mengikuti Yesus. Kita telah memasuki episode yang ke-38, masih tentang pertobatan dan keselamatan. Judul firman Tuhan kita di kesempatan ini adalah pertobatan Sakius. Pertobatan yang dijamin pasti masuk surga. Kita akan buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat itu. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara, hari ini kita akan belajar tentang pertobatan Sakius. Sebuah pertobatan yang dijamin pasti masuk surga. Saudara, suatu ketika Tuhan Yesus masuki kota Yeriko dan dia melintasi kota itu, ternyata di tempat itu berkerumunan orang banyak ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan salah satunya yang sangat penasaran ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus, seorang kepala pemungut cukai yang bernama Sakius. Dan saking terlalu ramainya orang yang mengurumi Tuhan Yesus, sehingga Sakius yang badannya pendek tidak bisa melihat orang seperti apakah Tuhan Yesus itu. Lalu dia memanjat pohon ara dan dia melihat dari pohon dan dia berhasil melihat Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus berjalan sampai di dekat Sakius, Tuhan Yesus berkata kepada Sakius, "Sakius, turunlah, aku harus menumpang di rumahmu." Dan Sakius menyambut Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus dengan penuh sukacita, dan di rumahnya dia menjamu Tuhan Yesus dan murid-muridnya untuk makan di rumahnya dan mengundang orang banyak. Dan di kesempatan itu dia menyatakan sebuah pernyataan pertobatan. Dia berkata, "Tuhan, mulai hari ini separuh dari kekayaanku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Itu adalah pernyataan pertobatan dari Sakius. Sebuah perjumpaan yang sangat sederhana dan sangat singkat ini, tetapi memiliki kesan dan arti yang sangat berarti bagi Sakius. Karena setelah itu Tuhan Yesus berkata, ayat 9, kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Setelah Sakius menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, dalam rumahnya, dan dia menyatakan pertobatannya di hadapan orang banyak dan di hadapan Tuhan Yesus memberi garansi dan menyatakan bahwa Sakius telah diselamatkan. Artinya diselamatkan adalah Sakius telah memiliki rumah yang kekal di sorga yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini adalah sebuah kisah yang tentang Sakius. Ini adalah kisah yang paling favorit diceritakan di sekolah minggu. Ya, biasanya kalau diceritakan di sekolah minggu ini adalah cerita yang paling disukai anak-anak. Kisah Sakius sebenarnya mengandung kebenaran yang sangat penting tentang pertobatan dan keselamatan. Mengapa sangat penting, saudara? Simak apa komentar Tuhan Yesus tentang pertobatan Sakius di dalam Lukas pasal 19 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Dengan kata lain, model pertobatan seperti Sakius adalah pertobatan yang menggaransi pasti masuk surga. Ya. Karena ketika Sakius menerima Tuhan Yesus dan dengan sukacita, dan kemudian dia menyatakan pertobatannya, di situ Tuhan Yesus juga menyatakan di hadapan orang banyak bahwa terjadi keselamatan kepada rumah ini, terjadi keselamatan di dalam hidup Sakius, dan Sakius dijamin masuk surga, mendapatkan keselamatan. Ya, nah saudara yang kasih oleh Tuhan,
Oleh sebab itu pertobatan yang benar harus mengacu pada pertobatan seperti Sakius. Siapapun yang ingin masuk surga harus melihat dan mengikuti cara bertobatnya Sakius, karena pertobatan semacam ini telah menjadi pertobatan yang standar, yang diterapkan Tuhan Yesus bagi semua umat manusia di muka bumi ini. Jadi bagi siapapun di muka bumi ini yang ingin bertobat harus mencontoh pertobatan Sakius, karena pertobatan Sakius adalah pertobatan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan Yesus menyatakan langsung pada waktu itu Sakius telah diselamatkan. Kalau kita membaca sepanjang Alkitab, saudara, hanya 2 orang yang mendapatkan pernyataan langsung dari Tuhan Yesus, dia pasti masuk surga. Yang pertama adalah Sakius. Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, pada Sakius. Dan yang kedua adalah orang yang dijamin pasti masuk surga, itu adalah penjahat di sebelah Tuhan Yesus yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang berkata, Yesus, ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai raja. Dan dia dinyatakan oleh Tuhan Yesus pasti masuk surga hari itu juga. Hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Cuma 2 orang. Nah, jadi pertobatan model Sakius ini adalah pertobatan standar, di mana seluruh manusia di muka bumi ini kalau ingin bertobat, contohilah pertobatan Sakius. Karena pertobatan inilah yang benar, yang menuju pada hidup yang kekal, yang membawa pada keselamatan. Karena Tuhan Yesus telah memberikan pernyataan, pertobatan Sakius inilah pertobatan yang benar. Saudara kasih Tuhan, apa istimewanya? Ya, apa istimewanya? Dan apa hebatnya pertobatan Sakius, ya, sehingga dia dinyatakan selamat dan pasti masuk surga oleh Tuhan Yesus. Apa hebatnya pertobatan Sakius ini? Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, yang pertama kita belajar tentang pertobatan Sakius. Yang pertama, pertobatan Sakius adalah pertobatan yang membawa keselamatan. Pertobatan Sakius adalah pertobatan yang membawa pada keselamatan. Ada pertobatan yang membawa pada keselamatan, ada yang pertobatan yang hanya sekedar berhenti berbuat dosa dan tidak membawa keselamatan. Seandainya seseorang ditangkap oleh pihak kepolisian karena dia bisnis ilegal, atau karena dia mencuri, atau karena dia merampok, atau karena kejahatan yang lain apa saja, lalu dipenjara karena dia merasa susah dan menderita, lalu dia merasa kapok dan dia berkata, tobat deh gua, nggak mau lagi gua berbuat kejahatan yang ini. Nah, itu bertobat juga namanya, berhenti berbuat dosa. Memang keluar dari penjara lalu dia nggak melakukan kejahatan yang sama lagi seperti itu. Nah, kalau bertobat cuma sampai di situ, saudara, itu adalah pertobatan yang sia-sia. Berguna hanya bagi dirinya sendiri, karena itu membuat dia tidak masuk penjara lagi, dan berguna bagi orang di sekelilingnya karena tidak membuat orang lain menjadi resah. Tapi sama sekali tidak mempengaruhi hidup kekal. Sebab pertobatan yang membawa pada keselamatan adalah pertobatan yang disertai dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertobatan tanpa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah pertobatan yang sia-sia. Oleh sebab itu, saudara kasih oleh Tuhan, kita melihat contoh pertobatan yang membawa keselamatan, yaitu pertobatan Sakius. Nah, mengapa pertobatan Sakius adalah pertobatan yang benar? Karena dia bukan hanya berhenti berbuat dosa, berjanji untuk berhenti berbuat dosa, berpaling kepada kebenaran, seperti yang dia katakan di dalam ayat yang ke-8. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, dia berhenti berbuat dosa dan dia berjanji akan menjadi orang yang berguna bagi sesamanya. Ya, dia berubah dari sesuatu yang negatif menjadi positif. Dan bukan hanya itu saja, dia juga menerima Tuhan Yesus, dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Jadi 2 langkah yang dilakukan oleh Sakius sehingga dia diselamatkan. Yang pertama adalah dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika seseorang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab mengatakan bahwa ia pasti diselamatkan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah menanggung dosa-dosanya dan akan menghapus dosa-dosanya. Dan Tuhan Yesus telah menghapus dosa-dosanya di atas kayu salib dan akan memberikan hidup yang kekal sehingga orang itu menjadi layak masuk surga. Apa yang menghalangi kita masuk surga? Yaitu dosa. Dan dosa hanya bisa diselesaikan dengan cara percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit. Dan hanya Yesus Kristus yang bisa menebus dosa kita.
Kita tidak bisa membayar dosa kita sendiri. Sekedar berhenti berbuat dosa dan beramal itu tidak menghapuskan dosa yang telah saudara lakukan. Tapi dengan percaya dan beriman kepada Kristus, maka dosamu akan dihapuskan. Melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, dosamu dihapuskan dan engkau menjadi layak masuk surga. Oleh sebab itu, langkah pertobatan yang benar adalah langkah pertobatan yang dilakukan oleh Sakius. Pertama, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua adalah berhenti berbuat dosa dan berpaling kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, sikapnya dalam menyambut dan menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya adalah dengan sukacita. Ya, bukan dengan hati yang sedih, bukan dengan terpaksa, dan dia dengan sangat antusias menyambut kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Hal ini terlihat dari tindakan Sakius memanjat pohon untuk melihat Tuhan Yesus. Ya, ketika dia memanjat pohon untuk melihat Tuhan Yesus, dia membuang segala gengsinya karena dikatakan oleh Alkitab dia adalah orang kaya. Dia adalah kepala pemungut cukai, jabatannya tinggi, dia orang yang terhormat, walaupun sebagian orang sangat membenci dia, tapi dia adalah orang yang cukup terpandang di kota itu. Nah, ia buang segala gengsinya, harga dirinya, ia merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus dan menerima Yesus Kristus dengan sukacita. Sakius bukan orang biasa, dia seorang kaya, dia berpendidikan, dia kaya raya, dia walaupun dibenci, ia sangat disegani. Tapi demi Tuhan Yesus dia buang gengsinya, dia rendahkan dirinya. Dengan rendah hati dia datang kepada Yesus untuk percaya kepada Yesus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah sikap yang sangat disenangi dan dipuji oleh Tuhan Yesus. Padahal Sakius seorang pemungut cukai yang sangat berdosa, ia tidak layak diselamatkan. Ya. Tapi karena mau menerima Tuhan Yesus dengan penuh semangat dan sukacita, maka dosanya diampuni dan ia diselamatkan. Sebenarnya Sakius orang yang sangat tidak layak untuk diselamatkan karena orang yang sangat berdosa. Hari-hari yang dia lalui adalah hari-hari yang penuh dengan dosa, kelicikan, ketamakan, keserakahan, cinta uang, mata duitan, memeras orang, menipu. Itu hari-hari yang dilalui oleh Sakius setiap hari. Dan dia tidak pantas diselamatkan. Tapi karena dia menerima Yesus Kristus dengan sukacita di dalam hidupnya, dan dia menyatakan pernyataan pertobatannya, dan dia membuktikan pertobatan itu, maka dia dinyatakan masuk surga oleh Tuhan Yesus. Saudara, jika Anda seorang yang sangat baik dan tidak seberdosa Sakius sekalipun, tapi kalau Anda tidak mau menerima Tuhan Yesus dan percaya kepadanya, maka Anda tidak mungkin bisa masuk surga. Karena ada dosa yang belum terselesaikan di dalam hidupmu yang hanya bisa diselesaikan melalui salib Yesus Kristus. Bertobat itu sangat baik dan sangat berguna bagi diri sendiri dan sesama, tetapi bertobat yang hanya sekedar berhenti berbuat dosa tanpa percaya dan menerima Tuhan Yesus hanya akan menjadi pertobatan yang sia-sia. Tanpa Anda menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda akan tetap mati dalam dosa dan tetap berada di bawah hukuman. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 18 mengatakan demikian. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Alkitab mengatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Percaya kepada Yesus Kristus maksudnya. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Jadi satu-satunya cara untuk lepas daripada hukuman dosa adalah dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi pertobatan itu harus disertai dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu baru pertobatan yang benar, pertobatan yang pasti membawa pada hidup yang kekal masuk surga. Dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai 10 juga berbunyi demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara-saudara, inilah cara bertobat yang benar. Percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka engkau akan diselamatkan. Dan lakukan tindakan pertobatan dengan meninggalkan dosa. Itulah yang dilakukan oleh Sakius. Ya. Dia berkata di dalam pernyataan imannya, di dalam pernyataan pertobatannya, Tuhan,
mulai hari ini separuh atau setengah dari kekayaanku akan kuberikan kepada orang miskin, dan jika ada seorang yang kuperas maka akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini adalah pernyataan pertobatan dari Zakius, saudara-saudara. Dan kalau dalam penerapannya saat ini dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang, ya, kalau seseorang yang mungkin dia adalah seorang pemabuk, ya, dalam posisi seperti Zakius misalnya, dalam pernyataan pertobatan, ya, mungkin seorang pemabuk akan berkata, semua botol minuman dan tempayan yang menyimpan arak akan kubuang ke Sungai Kapuas. Mungkin seperti itu kira-kira kata-kata yang sejajar dengan apa yang diucapkan oleh Zakius pada waktu itu. Mulai hari ini semua selingkuhanku akan kuputuskan, ya. Mulai hari ini semua jimat, semua penglaris, patung-patung dewa, ya, samurai-samurai yang mengandung ilmu-ilmu mistis akan kubuang, ya. Itu kira-kira, ya, pernyataan yang dibuat oleh Zakius kalau diterapkan dalam zaman sekarang. Setiap orang yang ingin selamat dan masuk surga harus mencontoh pertobatan Zakius. Inilah pertobatan standar bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini, yaitu pertobatan Zakius. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat agar dosamu diampuni dan disucikan. Dan yang kedua, melakukan langkah pertobatan dengan meninggalkan dosa-dosa. Saudara jamin pasti masuk surga. Itulah pertobatan Zakius yang pertama, yaitu pertobatan yang membawa pada keselamatan. Yang kedua, pertobatan Zakius adalah pertobatan yang murni. Ada orang yang cari Yesus karena pengen diberkati, tambah kaya, agar Tuhan mengabulkan ambisi-ambisi dan keinginannya, supaya juga kadang-kadang orang cari Tuhan Yesus supaya bisa sembuh. Jadi Tuhan Yesus kadang-kadang disamakan dengan seorang dukun, ya, bisa menyembuhkan. Yang dicari itu kesembuhan. Ya, saya menyaksikan ada orang yang sudah disembuhkan, kami doakan dia menjadi sembuh dan dia tidak pernah menginjakkan kakinya di gereja dan tidak pernah percaya lagi kepada Tuhan. Banyak yang seperti itu, hanya ingin sembuhnya saja. Nah, Zakius tidak demikian. Imannya begitu murni, motivasinya tulus, ia sungguh-sungguh ketika menerima Yesus. Tidak ada embel-embel di balik pertobatannya. Ia bukan berharap dapat sesuatu, tapi ia malah ingin memberi sesuatu kepada Tuhan ketika dia bertobat. Nah, ini terbukti dari pernyataannya, dia menyumbangkan separuh kekayaannya kepada orang miskin. Justru dia ketika bertobat, dia tidak mengharapkan Tuhan bikin dia jadi lebih kaya lagi, harta-harta duniawi lebih banyak lagi, ya segalanya menjadi semakin lancar. Tidak. Dia justru ingin ketika bertobat, ingin memberi sesuatu kepada Tuhan. Ini adalah pertobatan yang murni dari seorang Zakius. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita bertobat dan percaya pada Yesus, ya, kita harus memiliki iman yang murni dan tulus di hadapan Tuhan. Jangan karena ada maunya baru kita mulai cari Tuhan sungguh-sungguh, tapi setelah segalanya menjadi lancar dan baik-baik saja, kita menjauh lagi dari Tuhan. Baru kepepet-kepepet lagi cari Tuhan, baru kalau lancar-lancar tidak cari Tuhan lagi. Nah, itu namanya belum tobat sungguh-sungguh, saudara, dan itu pertobatan yang tidak murni. Orang yang bertobat secara murni dengan ketulusan dan kesungguhan kepada Tuhan, ya, dia bukan hanya dalam keadaan situasi yang mendesak-mendesak saja dia cari Tuhan. Dalam setiap waktu, setiap saat, setiap jam dia akan berkata, aku perlu Engkau Tuhan. Ya, seperti ada pujian yang mengatakan, ya Tuhan tiap jam di Kau ku perlukan. Ya, pujian yang sangat indah. Nah, itu pertobatan Zakius yang kedua, pertobatan yang murni. Yang ketiga, pertobatan Zakius adalah pertobatan yang radikal. Apa artinya pertobatan Zakius adalah pertobatan yang radikal? Sehingga pertobatan inilah yang membuat Tuhan Yesus begitu berkenan akan pertobatan Zakius dan menyatakan Zakius diselamatkan dan pasti masuk surga. Pertobatan Zakius adalah pertobatan yang radikal. Artinya proses perubahan hidup Zakius tidak membutuhkan waktu yang lama. Semuanya berlangsung dengan begitu cepat, seketika itu juga setelah 180 derajat langsung berubah, terjadi perubahan yang sangat drastis, perubahan yang sangat total, dia habis-habisan,
dia tidak setengah-setengah, dia tidak tanggung-tanggung ketika memutuskan untuk bertobat. Ini seorang Sakyus. Pertobatannya adalah pertobatan yang radikal. Ya. Sehingga pernyataan pertobatan yang radikal dari Sakyus ini, saudara, menyebabkan Tuhan Yesus mengganjar dan memberi pernyataan orang ini telah diselamatkan. Saudara, ia berkata ya, buktinya pertobatannya radikal dalam Lukas pasal 19 ayat 8, dia berkata, separuh kekayaanku akan kuberikan kepada orang miskin. Jika ada orang yang kuperas, maka akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya. Ini adalah sebuah pernyataan yang radikal dari seorang Sakyus. Ya. Bayangkan saudara, misalnya kalau kekayaan Sakyus di zaman sekarang, misalnya kekayaannya itu mencapai 10 miliar misalnya, dia kan orang kaya. Yang sangat kaya di kota Yeriko pada waktu itu. Mungkin kalau zaman sekarang anggap aja 10 miliar misal kekayaannya. Dia berkata akan kuberikan separuhnya kepada orang miskin. Mungkin berarti kalau 10 miliar, 5 miliarnya untuk orang miskin. Wow. Kalau misalnya dia punya kebun 200 hektar kebun sawit, 100 hektar akan kuberikan, kujual, kusumbang, kuberikan pada orang miskin. Bukankah ini adalah perubahan yang luar biasa dari seorang Sakyus? Yang sebenarnya seorang Sakyus adalah orang yang sangat terkenal tamak, serakah, pelit, tukang peras, tidak punya perasaan, dia kejam, dia egois, dia dianggap pengkhianat karena menjadi kaki tangan penjajah Roma. Oleh sebab itu orang-orang Yahudi sangat benci kepada para pungut cukai. Mereka dianggap orang berdosa yang setara dengan pelacur. Kalau mendengar pernyataan dari Sakyus, sebenarnya adalah pernyataan pengakuan dosa dari Sakyus. Dia berkata, separuh kekayaanku akan kuberikan pada orang miskin. Kenapa dia berkata demikian? Karena dia merasa selama ini dia orang pelit. Dan dia berkata, kalau ada yang kuperas, berarti selama ini memang kerjaannya memeras orang, saudara. Kerjaannya Sakyus ini. Tapi setelah dia bertobat, percaya pada Yesus dan memutuskan bertobat, ya, dia melakukan langkah yang sangat radikal dengan membagikan setengah kekayaannya pada orang miskin, dan dia tidak mau memeras orang lagi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, inilah pertobatan yang radikal dari seorang Sakyus. Kalau Sakyus berani mengambil langkah yang drastis seperti itu, maka hal itu merupakan pertobatan yang luar biasa. Banyak orang Kristen bertobat secara perlahan-lahan dan tidak berani sekaligus meninggalkan kebiasaan dosanya. Ya, tapi Sakyus beda, ia berani bertobat dengan total, seketika itu juga dengan radikal. Ya, contoh misalnya, ada orang yang pertobatannya tidak radikal, bahkan cenderung setengah-setengah. Ya, meninggalkan rokok misalnya, meninggalkan kecanduan alkohol misalnya, itu perlu bertahun-tahun dari dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, tahun 2000 misalnya. Tapi sampai 2020 masih juga mabuk, masih juga merokok, masih juga selingkuh. Tapi ya memang sudah lebih rajin ke gereja sih. Ya, dulunya setahun sekali Natal, tapi sekarang udah setahun 10 kali lah misalnya. Ya, kenapa bertobatnya seperti itu? Alasannya, ya saya kan perlu proses Pak, saya nggak mampu dong kalau meninggalkan rokok itu dalam sekejap. Ya kalau 10 tahun atau 20 tahun ke depan wajarlah, itu kan sesuatu yang telah mengikat hidup saya dari sejak saya muda. Nah, kebanyakan orang yang saya temukan orang Kristen itu kayak gitu. Jadi dia bertobat, tapi pertobatannya itu pelan-pelan katanya. Jadi kalau diibaratkan binatang itu seperti keong ya. Keong pelan sekali jalannya, tapi nyampai gitu katanya. Saya curiga jangan-jangan nggak nyampai, saudara, nggak nyampai surga. Saudara kasih lihat Tuhan, Sakyus tidak demikian. Begitu bertobat, tinggalkan semua, selesai, tuntas, buang, habis, selesai, hangus semuanya. Tidak ada lagi masa lalu yang berdosa itu. Seketika itu juga radikal, langsung. Nah, kadang-kadang saya lucu juga ya. Banyak pendeta dan hamba Tuhan dan gembala-gembala yang memaklumi jemaatnya, ya mungkin ya dimaklumilah begitulah, nggak usah terlalu keras lah sama jemaat.
Ya dimaklumi kalau jemaat itu ada yang tobatnya lambat ya, sehingga mereka kadang-kadang kalau khotbah mereka pakai perumpamaan statistik. Jadi kalau kita bertobat itu statistiknya begini, dari bawah naik sedikit, turun lagi, naik lagi, naik 3 kali, turun 2 kali, naik 4 kali, turun 1 kali, naik 5 kali, turun 3 kali, statistiknya jadi jatuh bangun, baru terakhirnya udah tua nanti ada di puncak sudah. Kadang-kadang orang hamba-hamba Tuhan itu ya, untuk mungkin salah satu cara menghibur diri kali ya, jadi pakai perumpamaan statistik, jadi bisa lihat perkembangan jemaatnya, jatuh bangun, tapi makin meningkat. Bagus sih saudara-saudara seperti itu bagus menurut saya. Tapi sebenarnya alangkah lebih hebatnya lagi pertobatan yang pasti dijamin masuk surga itu sebenarnya adalah pertobatannya Zakius. Hari itu bertobat, langsung tinggalkan semuanya, luar biasa. Itu pertobatan yang radikal. Nah, gaya pertobatan yang semacam tadi, yang statistik, yang sikit itu, yang berjanji akan meninggalkan rokok, meninggalkan minuman keras, meninggalkan pornografi, tapi pelan-pelan, bertahun-tahun, nah itu bukan pertobatan yang radikal. Ya, itu pertobatan yang biasa. Tapi kalau pertobatan yang luar biasa adalah pertobatannya Zakius. Seketika itu juga radikal, perubahannya begitu cepat. Nah, saudara mungkin berkata kepada saya, oh itu kan Zakius, saya beda dong. Ya, kalau saudara ingin pertobatan yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang dipuji oleh Tuhan Yesus dan diberi jaminan pasti masuk surga, saudara mau nggak mau harus mengikuti cara pertobatannya Zakius yang begitu radikal, tidak kompromi. Ya. Tindakan Zakius ini dipuji Tuhan Yesus dan Zakius diberi ganjaran keselamatan pasti masuk surga. Dalam Lukas pasal 19 ayat 9 tadi mengatakan, kita baca sekali lagi ya, Lukas pasal 19 ayat yang ke-9, Tuhan Yesus berkata begini, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Luar biasa. Saudara-saudara, kalau mau supaya pertobatanmu dikenan Tuhan dan dapat jaminan kepastian masuk surga, maka bertobatlah secara radikal, secara total. Jangan setengah-setengah, jangan terlalu lama. Ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya menantang Anda untuk bertobat secara radikal seperti Zakius setelah saudara ikut Tuhan Yesus. Dan yang keempat, pertobatan Zakius, pertobatan yang dijamin pasti masuk surga. Ada pertobatan yang berani melawan kelemahan utama sampai mampu mengalahkannya. Pertobatan yang berani melawan kelemahan utama sampai mampu mengalahkannya. Saudara, setiap manusia punya kelemahannya masing-masing dan Zakius tahu persis apa yang menjadi kelemahan utamanya yang membuat ia tiap hari jatuh dalam dosa yang sama. Apa kelemahan Zakius? Ya seperti yang pernyataannya tadi, memeras orang, itu pengakuan dosanya. Pelit, kemudian dia bilang akan kuberikan separuh kekayaanku pada orang miskin, berarti selama ini dia itu pelit, serakah, egois, mata duitan, ya, dan dia suka memeras orang. Semua kelemahan utama ini ia akui di hadapan Tuhan Yesus dan di hadapan orang banyak. Dan ia telah berhasil mengalahkan kelemahan utamanya ini, yaitu pelit, egois, dilawan dengan menjadi murah hati, membagi separuh kekayaannya pada orang miskin. Keserakahannya, mata duitannya dilawan dengan tidak memeras orang lagi. Jika ia memeras orang lain, ia akan mengembalikan 4 kali lipat. Saudara, beberapa orang tidak berdaya melawan kelemahan-kelemahan utamanya. Ya. Mereka lalu mencoba bersembunyi di balik kasih karunia Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan bisa diajak kompromi, mengerti situasi dan posisinya yang sulit. Tuhan itu kan baik, mudah-mudahan dia mengerti dan memaklumi dosa yang satu ini, yang saya masih pelihara ini, yang belum saya bisa tinggalkan ini. Mudah-mudahan Tuhan maklumi karena Tuhan itu penuh dengan kasih karunia, karena Tuhan itu baik, Tuhan pasti mengerti. Betapa sulitnya saya meninggalkan dosa ini, ya. Betapa sulitnya saya meninggalkan kebiasaan dosa ini, kebiasaan pornografi, ya, kebiasaan
homoseksual misalnya, kebiasaan misalnya mencuri, korupsi. Ya. Karena situasi sih bagaimana lagi ya. Kalau kita nggak kompromi dengan atasan, nanti kita dipecat atau kita nanti disisihkan, diturunkan jabatan dan sebagainya, gaji nggak naik-naik, kan susah. Nah, banyak orang melakukan kompromi-kompromi dan di area kelemahannya mereka tidak berani melawan kelemahan itu dan mereka kompromi. Berharap Tuhan itu mengerti posisi mereka dan berharap Tuhan yang baik itu akan memberikan kasih karunia kepada mereka. Saudara, memang kita berjuang melawan kelemahan kita itu bukan hal yang mudah, saudara. Bukan hal yang mudah. Sebab musuh terberat dan terbesar dalam kehidupan kita ini sebenarnya adalah diri kita sendiri. Melawan kelemahan-kelemahan diri kita sendiri adalah hal tersulit di dalam dunia ini. Ya, musuh kita itu yang paling sulit ditaklukkan adalah diri kita sendiri. Terutama kelemahan kita. Tanyakan pada orang yang berjuang melawan kecanduan narkoba. Bagaimana susahnya mereka melepaskan diri dari kecanduan narkoba. Kecanduan rokok, kecanduan alkohol, kecanduan seks, kecanduan homoseks, kecanduan lesbian, penyimpangan seks, ya ada kelemahan dalam hal kemalasan, kemudian kebiasaan berjudi, kebiasaan mencuri, emosi meledak-ledak, mudah marah, bahkan banyak pendeta-pendeta juga yang bergumul dengan emosi yang meledak-ledak, saudara ya. Bahkan beberapa orang mati-matian berjuang hanya untuk bisa bangun pagi, itu adalah sebuah kelemahan. Ada orang yang kelemahannya nggak bisa lihat barang-barang antik, koleksi barang-barang antik, menghamburkan uang begitu banyak, sebenarnya itu nggak perlu dibeli, saudara ya. Lebih baik duitnya untuk pemberitaan Injil sebenarnya. Ada orang yang koleksi mobil, itu sebenarnya sebuah kelemahan. Begitu mendapatkan uang banyak, koleksi mobil, perhiasan. Sebenarnya itu sesuatu yang tidak terlalu perlu. 1-2 mobil kan sudah cukup. Ini sampai berpuluh-puluh garasinya sampai penuh-penuh untuk koleksi dan kesenangan saja. Padahal uang itu bisa dipakai untuk pemberitaan Injil. Nah, itu adalah sebuah kelemahan dan itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Dan orang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri, kelemahan-kelemahannya adalah orang yang paling kuat di dunia ini. Saudara, tapi Sakius sanggup melakukannya untuk bisa bangun, maksud saya Sakius bisa melakukannya dalam pertobatannya, ya, dia bisa melawan setiap kelemahan-kelemahan utamanya. Dia sadar dia orang yang pelit, dia sadar dia suka memeras orang, dia orang yang licik, dia seorang yang sering menipu, dia seorang yang mendapatkan uang dengan cara yang tidak halal, yang banyak sekali praktek-praktek yang tidak benar di dalam pekerjaannya. Dia sadar sekali akan dosa-dosa itu dan dia berani melawan semua kelemahan-kelemahan utamanya itu, saudara. Nah, saudara, beranikah Anda mengalahkan kelemahan-kelemahan utama Anda seperti terbiasa berbohong, lawan dengan kejujuran. Terbiasa marah-marah, lawan dengan sabar. Terbiasa pikiran negatif, lawan dengan pikiran positif. Terbiasa malas, lawan dengan rajin. Egois, pelit, dilawan dengan murah hati. Gaya glamor dilawan dengan hidup sederhana. Agar uang yang dihamburkan itu bisa dihemat dan digunakan untuk pekabaran Injil dan membantu hamba-hamba Tuhan di pedesaan yang hidup susah. Saudaraku, engkau yang diberkati Tuhan dengan luar biasa, dengan berkelimpahan, ya, tabunganmu begitu banyak di bank, saudara, jangan hambur-hamburkan dengan hidup berglamor dan hidup dengan cara yang tidak wajar, menghambur-hamburkan uang. Coba uangnya disimpan, ditabung dan dipergunakan untuk pekabaran Injil. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan di pedesaan yang berjuang hidup setiap hari dengan iman, ya, hidup dalam penderitaan, kesulitan secara ekonomi, ya, tidak ada dukungan oleh sponsor dan sebagainya. Saudara, daripada engkau hambur-hamburkan uangmu untuk kesenanganmu yang tidak berguna itu, lebih baik kau simpan uangmu untuk pekabaran Injil dan dukung hamba-hamba Tuhan di pedesaan. Karena saya ini termasuk hamba Tuhan desa, suka melayani pedesaan. Saya tahu persis bagaimana susahnya hamba-hamba Tuhan di desa dalam berjuang untuk kehidupan sehari-hari mereka. Ya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, memang melawan kelemahan-kelemahan kita ini tidak mudah, saudara ya. Tapi saya memberi semangat kepada saudara, siapapun Anda yang berjuang melawan kelemahan diri sendiri,
Ya contohi Sakius. Mari tetap berjuang. Anda pasti bisa seperti Sakius. Sakius bisa, kenapa Anda tidak? Dia bisa radikal. Dia bisa mengalahkan kelemahan utamanya. Dan pertobatan ini benar-benar pertobatannya sangat dipuji oleh Tuhan Yesus. Orang ini pun anak Abraham, kata Tuhan Yesus. Hari ini telah terjadi keselamatan pada orang ini. Karena pertobatan Sakius itu adalah pertobatannya membawa keselamatan, yaitu menerima Yesus dengan sukacita, dengan antusias, padahal dia adalah orang yang paling tidak layak untuk diselamatkan dengan dosanya yang sudah menumpuk segunung. Tapi dosanya dihapuskan, disucikan karena dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau tidak akan bisa masuk surga kalau engkau tidak melalui Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Saudara yang kasih Tuhan, kalau engkau ingin bertobat, jangan hanya sekedar berhenti berbuat dosa, tetapi terima Yesus Kristus juga sebagai Tuhan Juru Selamatmu. Bagi orang Kristen, jangan hanya sekedar terima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, tapi juga harus berhenti berbuat dosa. Nah, inilah pertobatan Sakius, pertobatan standar bagi seluruh orang Kristen di seluruh muka bumi ini, bahkan seluruh manusia di muka bumi ini yang ingin bertobat dan masuk surga. Anda harus mengacu dan mencontohi Sakius, karena pertobatan Sakius inilah yang mendapat pernyataan langsung dari Tuhan Yesus. Orang ini diselamatkan. Saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, pertobatan Sakius adalah pertobatan yang murni. Jangan cari Tuhan hanya karena ingin sembuh, jangan cari Tuhan hanya karena ingin berkat-berkatnya, jangan cari Tuhan supaya hidupmu menjadi lancar-lancar saja, tapi carilah Tuhan dengan hati yang tulus dan murni, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidupmu. Dan yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, pertobatan Sakius adalah pertobatan yang radikal. Inilah pertobatan yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ada orang yang bertobat berani radikal, itu pertobatan yang sangat dipuji oleh Tuhan dan layak mendapat ganjaran kepastian masuk surga. Dan yang keempat terakhir, pertobatan Sakius adalah pertobatan yang berani melawan kelemahan utama dalam hidupnya sampai ia mampu mengalahkannya. Apa kelemahan utamanya? Dia serakah, dia pelit, dia egois, dia mata duitan. Dia ganti semuanya itu dengan kemurahan hati, ya. Dan dia belajar untuk tidak memeras orang. Dia belajar untuk berbagi. Dia mengalahkan kelemahan utamanya dengan melakukan sesuatu yang positif yang berlawanan dengan kelemahannya. Saudara, itulah pertobatan Sakius. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun engkau berada hari ini, maukah engkau bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dan meninggalkan dosa-dosamu? Masih adakah di antara saudara yang mendengarkan saya hari ini, engkau jatuh ke dalam kubangan dosa? Maukah engkau bangun dari sana? Maukah engkau keluar dari sana? Tuhan Yesus akan mengangkat engkau. Tuhan Yesus akan menyucikan engkau dari dosamu kalau engkau mau percaya dan menerima Dia. Hari ini jika engkau sudah merasa jenuh dan bosan dan sudah lelah di dalam hidup di dalam dosa, dan engkau mau keluar dari sana secara radikal, caranya sederhana sekali. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan Selamat, tinggalkan itu. Minta kekuatan dari Roh Kudus. Roh Kudus akan beri kekuatan pada saudara. Mari kita berdoa bagi saudara yang ingin menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Izinkan saya memimpin saudara di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, aku orang yang berdosa. Aku perlu Engkau Juru Selamat. Aku perlu Engkau Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan aku dengan darah-Mu. Aku percaya Engkau telah mati di atas kayu salib. Engkau telah bangkit, Engkau hidup, dan Engkau memberikan hidup yang kekal bagi orang yang percaya pada Engkau. Aku percaya kepada Engkau ya Tuhan. Ampuni dosaku. Biarlah Engkau mencatat namaku di dalam buku kehidupan di surga. Terima kasih Bapa di surga. Ubahlah aku, mampukan aku meninggalkan setiap dosa-dosaku. Beri aku kekuatan untuk hidup benar di hadapan-Mu setiap hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, engkau telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamatmu, maka engkau telah diselamatkan. Cari gereja yang mengajarkan firman Tuhan dengan Alkitab, ya, secara Alkitabiah, ya, dan rajin beribadah, rajin cari Tuhan, bangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, maka perjalananmu akan menjadi perjalanan yang indah di dalam dunia ini bersama dengan Tuhan.